jumpa lagi dengan saya Aura di podcast Bersuara Bakti Suara. Di podcast Bersuara edisi kali ini, edisi pertama nih di tahun 2026. Kita ada di kantor Yayasan Bakti dan hari ini kita kedatangan Kak Rio Ahmad. Kak Rio Ahmad di sini dia adalah direktur ya dari Blue Forest atau Yayasan Hutan Biru, gitu ya Kak. Makanya saya pakai baju biru nih hari ini, karena mau ketemu dengan Blue Forest. Oke, terima kasih banyak Kak Rio sudah mau main ke kantor Bakti dan ngobrol-ngobrol dengan sahabat Bakti ini di podcast Bersuara. Pertama mungkin sahabat Bakti ada yang belum tahu nih atau mungkin pernah dengar gitu ya Blue Forest, tapi boleh cerita nggak sih Blue Forest itu sebenarnya apa sih Kak? Apa kegiatannya gitu? Ya Blue Forest kalau artinya hutan biru ya, di mana di muka bumi hutan warna biru. Ya ini dasar hutan biru itu sejarahnya dilahirkan di Jogja tahun 2001, namanya dulu Yayasan Anak Rumput Laut. Terus di 2004 kami berafiliasi dengan salah satu lembaga internasional, Mangrove Action Project namanya. Terus kami buat namanya Perkumpulan Mangrove Action Project Indonesia. Hingga di 2011 kami memutuskan menggunakan namanya Yayasan Hutan Biru dan sampai sekarang. Dan juga di sebelum 2011 kami berpindah dari Jogja ke Makassar tahun 2010. Lahirnya di Jogja, bertumbuh dan sampai sekarang di Makassar. Yayasan Hutan Biru sendiri itu kami menamakan diri apa ya? Lembaga atau NGO lingkungan yang fokus pada penguatan resiliensi masyarakat dan ekosistem pesisir di seluruh Indonesia, terutama untuk menghadapi berbagai perubahan di konteks wilayah pesisir kita. Dengan visinya Blue Forest hadir untuk meningkatkan resiliensi masyarakat dan ekosistem pesisir, dan juga misinya mengembangkan riset aksi untuk pemecahan masalah atau action research for problem solving. Fokus kami tidak hadir dengan jurus atau obat mujarab buat mengatasi masalah-masalah, tapi kita ingin mengajak dengan berbagai pendekatan yang dimiliki Blue Forest, mengajak semua masyarakat, para pihak untuk mengenali masalah, merumuskan bersama bagaimana cara mengatasi masalahnya, menguji cobakan pendekatan yang kita sepakati untuk mengatasi masalah, dan memahami dari proses pembelajaran itu sampai berputar. Jadi siklusnya siklus pembelajaran orang dewasa, dan biasanya kita sebut pembelajaran orang siklus call. Wah, luar biasa nih. Jadi masyarakat sendiri adalah orang yang bekerja untuk ya mereka sendiri gitu ya. Jadi kita bukan datang bikin program tuh terus kemudian selesai, tapi membuat masyarakat jadi mandiri biar berkelanjutan gitu. Terutama menempatkan knowledge, harusnya kita harus memahami knowledge apa yang sudah ada di lokal, dan ketika ada knowledge baru ya mereka lah pemilik knowledge itu juga dan bisa berkelanjutan. Ya, itu dari mereka sendiri ya, dari masyarakat untuk masyarakat sendiri gitu ya Kak ya. Nah, ini menarik nih karena Blue Forest ini ada di seluruh Indonesia, tapi kantornya ada di Makassar. Ini jarang terjadi nih. Biasanya kan kantornya di Jakarta tuh kalau programnya di seluruh Indonesia ya. Kalau berarti kan memang lupusnya di Indonesia Timur, jadi kita ada di sini. Nah, di Indonesia ini sendiri di mana saja nih Blue Forest ada programnya Pak? Kami sekarang tersebar di 10 provinsi. Kami sebutnya 10 landscape pesisir Blue Forest. Terus selalu menyebutkan dari timur karena ya matahari terbit dari timur ya. Kami di Papua itu ada di provinsi Papua Selatan di Kabupaten Asmat, juga ada di provinsi Papua Tengah di Kabupaten Mimika. Itu kami sebutnya satu landscape pesisir Papua bagian selatan, Mimika Asmat. Gue langsung highlight keistimewaannya di situ adalah mangrove terluas kedua di dunia sebagai satu hamparan ya. Kalau sebagai luasan keseluruhan Indonesia nomor 1, tapi sebagai satu hamparan Mimika Asmat itu mangrove terluas di kedua di dunia. Terus kami baru hadir di landscape Reserve Sunda, sekarang mengembangkan program di Rote Dawai. Terus di Sulawesi Tenggara ini punya landscape namanya landscape Muna Buton, dan di Sulawesi Selatan di sini ada kerjanya di 3 kabupaten, di Pangkep, di Maros, dan juga di Takalar, terutama
apalagi ini konteksnya di Kepulauan Tanah Keke, di pulau-pulau kecil. Di Jawa Timur, di Sidoarjo, tepatnya di Kabupaten Sidoarjo, terus di Kalimantan Barat, Kabupaten Kuburaya, dan di Provinsi Riau, di Kabupaten Tanjung Priok. Semuanya, meskipun kami sebutnya landscape pesisir Blue Forest, semuanya sangat erat kaitannya dengan kehadiran ekosistem mangrove. Saya jadi agak sedikit menebak-nebak di kenapa namanya ya hutan biru, karena dia hutan tapi adanya di pesisir gitu ya, jadi bisa disebut sebagai hutan biru karena ada di pesisir. Nah oke, tapi iya, sebelum bahas lebih jauh tentang mangrove nih, kita kan taunya mangrove ya, atau hutan bakau mungkin ya orang banyak taunya ya, pokoknya yang tumbuh di pesisir lah gitu. Nah itu, tapi untuk tahu lebih jauh nih mangrove ini sebenarnya apa sih Kak? Gitu. Kenapa dia penting untuk ada di pesisir itu? Ya, ya ini pertanyaan reflektif, sederhana tapi sebenarnya kuat sekali untuk menggambarkan seberapa rentangnya ekosistem ini. Jadi mangrove ini sebenarnya dia adalah tumbuhan vegetasi darat ya, vegetasi darat yang sebenarnya punya spesialisasi dari proses evolusi berjuta tahunnya ada di muka bumi. Jadi dia vegetasi darat yang mampu beradaptasi dengan kondisi pasang surut. Jadi itu menjadi pembeda, karena buat beberapa ekosistem atau jenis vegetasi lain kena air laut sedikit saja mati, atau kena beberapa kali air laut dalam durasi genangan tertentu dia akan tidak bertahan. Dan mangrove punya spesialisasi itu, dia bisa hidup di garis pantai yang terkena air pasang surut, yang terkena air laut secara harian. Jadi itu perbedaannya. Mangrove apakah bisa hidup darat? Bisa, tapi dia punya keterbatasan tidak mampu bersaing dengan komunitas ekosistem lainnya. Jadi cepat sekali kalah dengan ekosistem darat lainnya, apalagi secara setelah berevolusi di wilayah pesisir, dia sangat terpengaruh dengan kondisi pasang surut juga. Jadi baik cara bernapasnya, baik cara menyebarkan benihnya itu sangat terspesialisasi di kondisi air yang pasang surut. Jadi benih-benih anak-anak ini, kalau kita misalnya pohon apa, kalau kita alpukat misalnya atau mangga, buahnya jatuh di tanah sekitar, dia bertumbuh di bawah pohon indukannya. Mangrove ini agak unik, dia buahnya jatuh, kami sebutnya biasa propagul, benih yang sudah siap tumbuh sebenarnya. Ketika dijatuhkan air pasang itu bisa sampai kemana-mana, bisa berkilo-kilometer tersebar karena ada pengaruh pasang surut yang membawanya kemana-mana. Jadi buah jatuh buah jauh dari pohonnya itu agak berbeda dengan mangrove, kan dia jauhnya sampai berkilo-kilo. Nah itu dulu, jadi secara ekologis menjelaskan mangrove seperti itu. Jadi banyak orang salah kaprah karena mangrove hidup di wilayah pasang surut, di wilayah genangan air, dia menganggap mangrove ini tumbuhan air, karena pada saat mungkin melintas mangrove ini lagi tenggelam karena airnya lagi naik, karena pasang surut kan dinamis, setiap hari pergantian air terjadi terus, dan mungkin pada saat melintas mangrove adalah tumbuhan air, tapi sedikit mungkin 2 jam setelah itu airnya surut. Buat orang yang lihatnya surut, mangrove ini tidak ada air. Tapi kalau dari segi durasi genangan, memang mangrove bisa mentoleransi tingkat genangan sampai 40% dari siklus hidupnya. Jadi kalau siklus, kalau kita sederhananya, kalau dalam satu hari ada 24 jam, kalau kita bagi dalam 40%, atau sepertiganya, mungkin 8 jam masih bisa digenangi air, meskipun tidak sesederhana itu ya, karena tiap jenis mangrove punya daya toleransi genangan. Beberapa jenis seperti api-api yang orang yang sering sebut dengan parapa pedadah buat orang Makassar, itu bisa hidup di depan pantai misalnya, karena dia punya toleransi genangan yang cukup lama, bisa sampai 8 jam kena air pasang. Tapi ada beberapa jenis yang tidak bisa terlalu lama, seperti yang kita sebut biasa hutan bakau, itu merujuk pada satu spesies Chrysopora. Dia durasi genangannya menengah. Ada juga yang durasi genangannya rendah sekali, mungkin kena air pasangnya sebulan sekali atau 2 tahun sekali. Tapi itu nggak bisa dia bisa kena genangan, tapi tidak bisa kena genangan yang terlalu lama juga. Dia akan mati. Jadi
semuanya tersosialisasi berdasarkan durasi genangan dan sebagainya di pesisir ini. Tapi juga menariknya tidak semua pesisir bisa ditumbuhi mangrove. Jadi ini juga salah satu. Oh gitu. Kita pikirnya tuh kan semua pesisir harus ada mangrove-nya nih. Wah, ini juga yang bikin membuat mangrove ini over lihat program hype penanaman mangrove mau dilakukan di mana saja. Ya di semua pesisir mau ditanami gitu ya. Mangrove, padahal mangrove-nya keterbatasan. Misalnya faktor kuncinya nggak bisa hidup di daerah yang ombaknya terlalu tinggi, jadi energi ombaknya terlalu tinggi mangrove nggak bisa hidup. Atau wilayah-wilayah yang punya tekanan dari daratan juga, biasanya itu bukan lagi faktor alami atau faktor manusianya, tapi kebanyakan faktor-faktor misalnya pulau-pulau Spreadmonde kita yang di depan, pulau-pulau kecil itu jarang ada yang bisa ditumbuhi mangrove karena itu tadi dinamika pantainya terlalu kuat dari konteks ombaknya terlalu kencang, dan juga secara organik ya mangrove sulit hidup karena keterbatasan sumber air tawar, keterbatasan sumber organik dan lain-lain. Memang punya keterbatasan juga. Berarti kita selama ini kan pikirnya mangrove itu cuma satu macam ya. Ini ternyata ada banyak macamnya gitu ya Kak ya. Dan itu menyesuaikan juga dengan kondisi pesisir yang ada, seperti kakak tadi bilang tidak semua pesisir tuh perlu ditanami mangrove gitu. Betul. Nah, pesisir yang seperti apa nih yang tidak perlu ditanami mangrove, dan perbedaan mangrove ini tuh sebenarnya masing-masing tuh fungsinya buat apa, ditanamnya di mana gitu, jenis mangrove yang ini ditanamnya baiknya di mana gitu. Ya, alam itu punya kecerdasan ya, maksudku alam ini bagian yang sebenarnya kita juga memahami bagaimana ketika mau mengembangkan suatu metode teknis dalam konteks rehabilitasi atau konservasi, kita perlu menghadirkan kecerdasan alam sebagai bagian penting ketika melakukan intervensi. Begitu juga mangrove, kecerdasan mangrove dalam menempati wilayah pesisir itu termodifikasi tahun ke tahun. Jadi di konteks pesisir kita, kalau bilang di mana wilayah yang tidak bisa ada mangrove, itu menjawabnya bisa singkat, lihat di wilayah sekitarnya apakah ada mangrove apa tidak. Jadi itu prinsip pertama, memahami wilayah tersebut secara kesejarahan pernah ada mangrove apa tidak. Karena alam ya di situ kecerdasannya. Jadi kalau kita lihat tidak ada mangrove, ya buat apa kita menempatkan mangrove di tempat tersebut, karena alam sudah tunjukkan di situ bisa tumbuh mangrove, kecuali kalau ada riwayat pernah mangrove tumbuh di sana, atau secara saintifik setelah kita ukur ternyata syarat-syaratnya memenuhi. Tapi biasanya kita langsung lihat dengan tanda-tanda alam. Kalau tidak ada mangrove di sana, terus secara kesejarahan tidak ada mangrove, besar kemungkinan mangrove bisa hidup. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kita perlu lihat juga itu tadi secara ekologi ya. Terus lihat bagaimana kehadiran pohon-pohon induk mangrove di sana. Kalau mau memperhatikan program rehabilitasi mangrove, tapi mungkin akan sangat teknis karena kami punya beberapa pendekatan rehabilitasi mangrove yang menghadirkan pemahaman spasial, dan waktu ke waktu, menghadirkan pemahaman ekologi, memahami jenis-jenis mangrove-nya, karakter mangrove-nya, kapan waktu berbuahnya, dan lainnya. Tadi pertanyaannya di mana wilayah yang bisa tumbuh mangrove, ya itu saja, lihat dulu karakter fisik alaminya di situ. Karena mangrove ini mudah sebenarnya kalau kita betul-betul pahami ilmunya. Maksudku mangrove ini tidak begitu beragam juga jenisnya. Di Indonesia itu kita punya 60 spesies kurang lebih mangrove sejati di Indonesia yang kalau kita lihat punya spesifikasi jenis masing-masing bisa tumbuh di mana. Jadi aku rasa itu dulu untuk ini. Sebelum mungkin kalau mau tanya tentang kalau mau lakukan mangrove yang ini, nanti kita lewat ke situ. Itu ada ilmunya sendiri gitu ya? Ada ilmunya, tapi secara lengkap bisa, secara sederhana bisa dijelaskan. Iya, berarti nggak bisa ngasal nih, tanam mangrove, ini pesisir nih, gitu ya, harus belajar dulu, gitu ya. Berarti, tapi mangrove ini fungsinya apa sih sebenarnya kan? Buat lautnya sendiri atau buat pesisir sendiri, sama buat masyarakatnya apa fungsinya ada mangrove? Ya, ini kita punya mangrove itu 3,4 juta hektar di Indonesia, menempati mungkin
sekitar di bawah 5% dari total luasan hutan di Indonesia. 5% dari total luasan hutan di Indonesia itu bukan berarti mengecilkan fungsi mangrove, sedikit tapi jasanya banyak sekali. Terutama angkat dulu dari yang height, biasanya kita bahas tentang karbon. Kalau dari karbon, mangrove ini punya spesialisasi karena dia hidup di wilayah pesisir, wilayah pasang surut, pembusukan zat-zat organik yang ada di ekosistem mangrove itu tersimpan secara lama. Tidak seperti di daratan, kalau ada daun jatuh dia cepat, kalau bukan disapu angin, disapu orang, dia tidak banyak, lapisan karbonnya sedikit. Kalau di mangrove itu bisa sampai bermeter-meter, dan itu yang disebutkan sebagai carbon storage. Apa pentingnya carbon storage buat kehidupan kita? Ya, semua yang kita khawatirkan tentang perubahan iklim, tentang tekanan bumi semakin panas, ada jasa mangrove juga yang bisa menyerap itu dan menyimpannya secara dengan ruang yang luas dan juga kemampuan waktu. Dan penyerapannya itu juga dari hasil riset menyebutkan dia 2-4 kali lebih besar daripada hutan daratan. Kalau penyimpanannya 10 kali lebih besar daripada hutan di daratan. Jadi itu dari kemampuan penyerapan karbonnya dulu dan penyimpanannya. Di beberapa pengalaman kami, baik itu melindungi mangrove yang existing maupun merehabilitasi dari mangrove yang terdegradasi menjadi mangrove yang ada sekarang yang bertumbuh dari upaya rehabilitasi, semua signifikan berkontribusi pada pendapatan masyarakat, terutama ketika mereka bilang dulu, cari ikan jauh-jauh, cari ikan semakin sulit, kecil-kecil, tapi semakin ada mangrove-nya semakin besar, itu tersedia terus berkorelasi kuat dengan kehadiran apa yang mereka makan dan apa yang mereka jual. Mangrove itu dari berbagai riset juga dia bisa mereduksi angin dan gelombang sampai 70%. Wow. Jadi kalau kita dapat yang angin ombak kencang, dia bisa sampai mereduksi. Itu aku bilang tadi, sayangnya tidak semua wilayah pesisir bisa ditumbuhi mangrove, bisa sampai mereduksi 70%. Luar biasa ya, jadi kayak baik dampak secara langsung maupun tidak langsung itu bagus banget ya mangrove ya. Tapi berarti sebenarnya semua pesisir itu butuh ada mangrove gitu ya. Hanya sayangnya tidak semua pesisir bisa ditanamin mangrove gitu. Betul, harapannya seperti itu ya. Tapi memang ya alam sudah tunjukkan intelijensi, jadi kita juga harus memahami bagaimana kita berbuat. Iya ya, berarti mangrove-nya harus menyesuaikan ya dengan alam ini sendiri. Atau kita yang menyesuaikan memahami mangrove seperti apa. Oh gitu. Terus ada nggak sih wilayah, jadi kan di 10 wilayah yang berpoles ini pasti ada mangrove-nya gitu ya. Pernah nggak sih Kak ada wilayah di entah di mana di Indonesia itu yang dulunya tuh hutan mangrove terus kemudian hilang? Banyak lagi. Saya nggak usah jauh-jauh ya, kita punya di Sulsel ini saja dulu ya. Dan ini mungkin menariknya karena berpengaruh sama diaspora masyarakat Bugis Makassar yang katanya juga pelaut, pedagang, perantau. Jadi mangrove Sulsel itu punya riwayat dari berbagai sumber. Kita pernah punya 140.000 hektar hutan mangrove di Sulawesi Selatan. Dulu masih Kampung Sulbar ya. Ada yang pernah bilang juga 210.000 hektar. Tapi kondisi sekarang, data peta mangrove nasional yang kita jadikan rujukan itu di bawah 10.000 hektar. Bayangkan tadi 150.000 hektar, 210.000 hektar di tahun 70-an sekarang menjadi less dan kurang dari 10.000 hektar. Kemana sisanya? Kemana ratusan ribu hektar itu? Itu yang sekarang berubah bentuk menjadi tambak-tambak. Jadi kalau ke pesisir kita, mungkin yang paling sederhananya kalau kita makan di meja pin kita kan banyak biasanya udang-udangan, ikan bolu, itu semua berasal dari produksi tambak. Jadi Sulsel itu tercatat penyumbang terbesar untuk konteks mangrove yang berubah menjadi tambak, karena bisa sampai ada rasanya kenapa tambak disukai dibuka di wilayah mangrove. Tapi memang itu kalau kita melihat contoh yang paling jelas mangrove di Sulsel yang dulu. Berarti ini karena menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di situ atau pola kebiasaan masyarakat yang berubah kan ya di situ, sehingga disesuaikan dengan
disesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada mangrove itu. Ya, kalau aku bayangkan juga masyarakat tidak bisa langsung di blaming juga tentang kondisi ini karena apa ya, situasi ini terjadi tahun 80-an. Mungkin banyak sudah mulai tahun 70-an di berbagai pesisir Indonesia, tapi terutama di tahun 80-an pemerintah kita itu pernah punya program namanya Revolusi Biru dalam meningkatkan produktivitas perikanan budidaya, terutama udang. Bukan untuk pangan saja tapi untuk menggenjot ekspor, dan program pemerintah seperti itu juga diiringi dengan banyaknya program-program bantuan untuk mengejar target itu ya. Dan di beberapa tempat juga itu langsung diartikan bahwa bikin tambak di wilayah pesisir, mau apapun dia, mau ada mangrove atau tidak, bikin tambak saja, termasuk di Sulsel yang sayangnya ini kalau dari konteks teknologial, keamanan lahan, kesadaran biodiversity, kesadaran ekosistem itu mungkin 10 tahun terakhir baru terasa, baru memuat sekarang. Tapi dulu motifnya sangat ekonomik banget, motif ekonomi, logika ekonomi paling kuat untuk kalau nggak dapat uang ya aja tambah jadi apa, mangrove jadi tambah. Iya kan bernilai ekonomis gitu. Iya benar, ekonomis, lebih terasa ekonomisnya karena ada insentif yang dihadirkan oleh pemerintah kalau ini ya. Jadi itu bikin banyak sekali perubahan di konteks pesisir kita di terutama terasa sekali di Sulsel, yang bilang tadi langsung terkonversi jadi tambak. Dan ini bukan cuma di Sulsel terjadinya Mbak Ani, ini terjadi juga karena ada pola mismanagement, karena pengolahan tambak itu agak tricky di wilayah mangrove. Memang menguntungkan di awal-awal 3-5 tahun masih menguntungkan karena dari jasa ekosistem mangrove produktivitas tambak itu masih tinggi, karena mangrove memproduksi banyak hal, bukan cuma sampah organik yang berlimpah tapi juga plankton, fitoplankton, zooplankton, banyak sekali di pakan alami ya. Tapi ketika dia dibuat jadi tambak kotak-kotak dan mengandalkan pakan alami saja, itu punya batasnya, ambang batas. Ketika 3-5 tahun pakan alami sudah mulai menipis, apalagi mangrove-nya sudah tidak ada, produsen alaminya sudah tidak kuat lagi, akhirnya petambak mengalami masa harus shifting, meningkatkan biaya kosnya untuk beli pakan tambahan, pakan industrial, harus beli pupuk lagi yang harusnya kalau mangrove-nya sehat itu dihadirkan oleh alam, harus beli pestisida lagi untuk tambaknya, untuk menghilangkan beberapa gangguan-gangguan, jadinya biaya kosnya jadi naik, dan cuannya menjadi semakin tipis karena tidak seperti ketika dibuka di mangrove lagi. Karena banyak yang harus dibiayain ya. Marginnya semakin kecil, kayaknya sulit yang bertahan seperti ini. Mending buka mangrove baru lagi. Jadi lihat mangrove sekitarnya. Dan itu terjadi pola buka mangrove sampai mangrove Sulsel habis. Mangrove Sulsel habis nih. Oh, ayo kita ke Kalimantan. Ayo kita ke Sulawesi Utara, ayo kita ke Gorontalo. Lama-lama makin habis lah. Iya, dan itu terjadi. Diaspora masyarakat Bugis Makassar itu berkontribusi pada hilangnya mangrove di berbagai tempat di pesisir-pesisir di Kalimantan, Sulawesi, di NTB, NTT, dan berbagai tempat lainnya di Indonesia. Jadi ini membuat kita semakin khawatir juga, meskipun sekarang sudah banyak ini ya, dari segi kebijakan, dari segi kesadaran. Tidak sama lagi seperti dulu, tapi membalikkan keadaan tidak semudah juga seperti yang kita bayangkan. Faktor yang membuat itu bisa berhasil atau tidak. Berapa lama sih sebenarnya Kak dari proses rehabilitasi atau penanaman ini sampai benar-benar bisa disebut wah udah berhasil nih? Iya, ini berbagai macam juga ya standar keberhasilan kita seperti apa. Buat Blue Forest kami berhasil itu ketika sudah mendapatkan manfaat buat masyarakat. Jadi bermanfaat itu berdampak jangka panjang ya, sudah menjadi ekosistem lah. Jadi kalau kita bilang ekosistem mangrove, berdaya manfaat ke jasa perikanan, jasa tadi reduksi angin gelombang kencang, dan itu ketika berbentuk ekosistem, pohonnya sudah mulai tumbuh. Itu standar keberhasilan kami ketika bermanfaat, dan itu butuh waktu yang tidak singkat. Misal dari fase persiapan sosial, ekonomi, ekologis, kita butuh paling cepat mungkin 6 bulan
untuk membangun kesepakatan dengan siapapun ya, kalau mereka setuju gitu ya, dengan masyarakat, dengan para pihak, pemilik lahan dan lainnya. Terus kita juga ingin menyepakati karena usulannya harus bareng-bareng. Jadi kita mendiskusikan semua hasil temuan, dikembalikan lagi informasi ke masyarakat, rencana rehabilitasinya, sampai kita melakukan aksi kurang lebih 1 tahun melakukan itu. Sampai kita benar-benar udah mulai menanam nih. Betul, sampai kita betul-betul lakukan aksi rehabilitasi. Kenapa aku bilang tidak secara jelas menjelaskan penanaman, karena jangan sampai tidak butuh penanaman. Iya, karena di prinsip yang dijalankan Blue Forest yang namanya IMA, Ecological Mangrove Rehabilitation, prinsipnya adalah mengatasi faktor gangguan yang menghambat mangrove tumbuh alami. Jadi kalau kita sudah mengatasi faktor gangguan itu, bisa jadi tidak perlu menanam karena alam akan bekerja sendiri. Jadi biasanya kami menemukan faktor ekologikal atau hidrologi itu menjadi penyebab utama mangrove tidak bisa tumbuh secara alami. Jadi dengan mengatasi faktor ekologi hidrologi itu malah bisa mempercepat pertumbuhan mangrove tanpa ditanam. Penanaman dilakukan ketika kita sudah melakukan berbagai upaya tapi sulit tumbuh mangrove-nya. Mungkinkah sumber bibitnya, beniknya tidak ada di lokasi sekitar, atau memang kayaknya cukup lama kalau mau nunggu pertumbuhan alami. Jadi baru kami melakukan penanaman. Tapi di pendekatan ecological mangrove rehabilitation yang fokus pada perbaikan gangguan. Jadi kalau secara visual, kalau kami tampilkan, kalau dia lihat di Instagram Blue Forest itu kerja-kerja dan mangrove kami hanya sedikit yang melakukan penanaman. Kebanyakan itu gali-gali saluran. Dia dibikin saluran air, bobot-bobot pemakang tambak. Niatannya adalah menghubungkan hidrologi normal. Logikanya gini, mangrove ini sudah hadir 42 juta tahun sebelum manusia. Manusia mungkin manusia modern ya, mungkin baru ribuan tahun ya, 5.000 tahun atau 6.000 tahun di muka bumi ini. Artinya apa? Mangrove bisa tumbuh sendiri tanpa dirawat tanam pun dan yang lain. Cuma kita memahami bahwa memang banyak juga yang harus dikontrol dari sisi manusianya. Jadi menghadirkan itu bekerja sama dengan alam. Ketika kita sudah memastikan paling tidak aliran pasang surut bisa masuk normal, pohon induk ada di sana, dan ada durasi pasang surut, durasi kering dan durasi basah yang kita harapkan. Ya, let it be. Mangrove itu tumbuh alam. Nah ini agak salah kaprah juga nih beberapa mungkin, karena pikirnya rehabilitasi mangrove itu yang menanam mangrove baru gitu ya. Sering dengar kan ya ada program tanam mangrove, program rehabilitasi, kerjanya nanam mangrove. Tapi kalau memang harus ditanam gitu ya, berapa lama prosesnya sampai dia tumbuh lah gitu sebelum ya betul. Makanya aku pakai narasi tumbuhan tadi, mangrove tumbuhan, yang mana menempatkan dia punya kemampuan tumbuh sendiri. Alih-alih pakai kata menanam, karena menanam itu identik dengan terminologi terestrial, agriculture di menanam. Semua yang pengaruh kita ada manusia di situ. Makanya aku pakai terminologi tumbuhan. Mangrove itu butuh ruang tumbuh. Kalau kita mau bilang sampai pohon, kelas pohon itu 10 tahun. Jadi kurang lebih 10 tahun, 5 tahun ke atas beberapa spesies dan beberapa kan mangrove itu juga berbagai macam. Ada yang bisa hidup di daerah pulau yang sumber air tawarnya sedikit, ada yang kayak di Sulsel ini di pinggiran, tapi ada juga yang dipengaruhi oleh muara sungai. Ketersediaan air tawar itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan mangrove. Ada yang seperti di Papua yang dipengaruhi oleh sungai-sungai yang besar, sama di Kalimantan juga. Jadi 5 tahun itu growing cepat banget, bisa jadi pohon tinggi 10 meter. Tapi 5 tahun mangrove di Sulsel, di pulau-pulau kecil, mungkin kalau pulau-pulau kecil 5 tahun masih 1 meter, 2 meter tingginya. Jadi berbagai metode. Jadi buat kita yakin rata-rata 10 tahun itu sudah bisa berkembang, dan kita tidak sedang menanam saja ya, atau melakukan perbaikan menumbuhkan bibit saja. Kita mau itu jadi pohon, karena ketika jadi pohon baru bermanfaat, dan pohonnya bukan cuma satu, kita mau bikin ekosistem. Jadi harapannya bukan satu spesies saja, karena kalau satu spesies belum bisa disebut ekosistem mangrove, dia harus beragam spesies juga. Makanya di prinsip INR itu
kita tidak pernah memperkenalkan satu jenis saja yang harus bertumbuh. Dari adaptif, manfaat itu akan muncul ketika dia beragam. Jadi itu mangrove seperti itu, butuh 10 tahun dan butuh beragam dan butuh ruang waktu untuk bertumbuh. Di Blue Forest sendiri ada nggak sih wilayah programnya nih rehabilitasi mangrove yang udah bisa bilang berhasil nih Kak? Ada nggak cerita menariknya? Iya sih, bukan banyak, tapi kami yang paling dekat ada di Kepulauan Anak Keke di Kabupaten Takalar ya, sekitar 2 jam dari sini, 1 jam darat, 1 jam laut. Yang paling dekat ada di Kuricang di Maros, kami rehabilitasi dari tambak di sana, tambak terlantar 6 hektaran, itu sekitar 1 jam dari sini bisa dikunjungin. Semua dengan pendekatan IMR tadi itu, kerjanya perbaiki saluran air. Dan kalau yang paling jauh ada di Riau, juga dengan pendekatan IMR, tapi agak spesifik sesuai dengan kebutuhan di sana. Kalau di sini kebutuhannya melancarkan air pasang surut, kalau di sana kita sedikit mengontrol air pasang surut supaya melambatkan. Tapi pendekatannya IMR juga di Riau, di Nagungan. Kalimantan Barat juga ada site-nya kami untuk program rehabilitasi di Sulawesi Tenggara itu. Tapi di daerah lain kebanyakan upayanya perlindungan. Ini juga sedikit menjelaskan ya, lakukan rehabilitasi mangrove itu atau yang biasa disebut program penanaman itu mahal sebenarnya, dan butuh waktu 10 tahun untuk menunggu dampaknya. Kita masih punya mangrove yang existing, yang upaya perlindungannya mangrove yang masih ada ini itu 6 kali lebih murah harusnya dari upaya rehabilitasi. Jadi, dan kita punya banyak yang sebenarnya upaya kita juga harusnya bukan cuma melakukan rehabilitasi, tapi juga bagaimana upaya melindungi, karena itu sudah memberikan dampak manfaat yang nyata ya dari keadaan mangrove yang masih hadir sekarang. Jadi itu yang kami rasakan di Papua yang sumber daya alamnya berlimpah karena kehadiran mangrove-nya. Jadi upaya-upaya perlindungan juga tidak kalah penting. Gitu. Nah, sebaliknya program yang gagal itu kita sebut gagal tuh ketika dia kenapa tuh Kak? Iya, buat Blue Forest kami terbuka mengakui kegagalannya. Maksudnya kegagalan itu adalah bagian dari pembelajaran sebenarnya. Kalau kita stop pada kegagalan dan tidak belajar perbaikan aksi berikutnya itu kadang terasa kosong. Jadi kami menyebut kegagalan itu sebagai bagian pembelajaran. Kegagalan itu terutama indikator nyatanya ketika mangrove-nya tidak bertumbuh. Kita sudah melakukan berbagai upaya, mangrove-nya tidak bertumbuh juga. Alih-alih menunggu 10 tahun mendapatkan manfaat, ini bibitnya tidak tumbuh ini. Tapi di pendekatan IMR yang kami hitung itu adalah individu yang bertumbuh dari upaya rehabilitasi yang kami lakukan. Jadi setelah melakukan perbaikan hidrologi, perbaikan ekologi dalam skala waktu tertentu 3-6 bulan sampai 1 tahun, berapa standar yang kami tetapkan untuk menyebutnya berhasil. Biasanya angkanya ada di 1000 bibit, 1250 bibit setidaknya bisa tumbuh alami di satu tempat. Itu kami jadikan standar. Kalau low dari situ, di bawah itu kami anggap belum berhasil. Jadi perlu ada upaya-upaya intervensi berikutnya. Begitu juga dengan upaya penanam. Biasanya kalau ada yang mati di tengah yang sudah ditanam, mereka pihak-pihaknya melakukan penyelaman atau menambah jenis-jenis yang mau ditanam. Jadi itu biasanya indikatornya di situ, bertumbuh apa tidak, ya seperti itu dulu. Pokoknya kalau tidak tumbuh nih berarti wah ada intervensi lain yang harus dilakukan, atau ya memang kita sebut itu gagal dan harus ada cara lain lagi ya. Betul. Kami juga sebutnya gagal itu ketika cuma kami yang punya pengetahuannya atau cuma kami yang klaim keberhasilannya. Tidak menempatkan masyarakat, tidak menempatkan para pihak sebagai pemilik dari keberhasilan. Jadi meskipun mangrove-nya tumbuh tapi ternyata masyarakatnya jauh dari situ, tidak mengerti dan tidak peduli, tidak paham juga apa konteksnya. Itu kami anggap juga gagal karena artinya knowledge-nya, semua benefitnya dari awal itu hadir di masyarakat, karena mereka juga yang akan jaga ya. Day to day manajemennya ada di komunitasnya. Kita kan nggak selamanya akan ada di situ membantu masyarakat ya, gitu. Kita akan pergi gitu, dan selanjutnya masyarakat lah
yang mengelola itu. Berarti tadi indikator keberhasilannya bukan cuma dia tumbuh gitu ya, tapi ada impactnya juga ke masyarakat gitu ya, dan itu tadi faktor kegagalannya juga ada banyak ternyata ya, dari masyarakatnya juga, dari kondisi alamnya juga, termasuk juga mungkin berbagai program-program yang ada yang bersentuhan juga dengan si mangrove ini tadi ya. Oke, mungkin yang terakhir Kak, apa harapannya dari Karyo atau mungkin Blue Forest nih untuk masa depan mangrove? Visi Blue Forest itu kami niatannya bertumbuh, tapi tidak jauh dari kampung, tidak jauh dari desa, tidak jauh dari ekosistem yang ada di pesisir. Tapi memang semakin kesini kekhawatirannya semakin ke sana. Jadi dengan berbagai ketidakpastian ya, maksudku dari segi kebijakan kita sudah semakin baik dari faktornya, kita ambil patokannya sebelumnya bahwa kita semakin banyak upaya-upaya kebijakan untuk melindungi, untuk mendukung upaya rehabilitasi mangrove, tapi kejadian di lapangan masih saja ada perusakan mangrove yang terjadi, konversi mangrove menjadi peruntukan lain. Di rumah kita di Sulsel itu terjadi terus, dan harapan kami sederhana sebenarnya, bagaimana mangrove ini masih bisa, semuanya orang anggap penting, semuanya kita rasa kita membutuhkan ekosistem ini untuk kehidupan ke depan. Jadi kita punya decision sendiri bahwa karena kita memiliki mangrove itu, kita punya kesadaran untuk menjaganya. Dan kalau dia mengalami tekanan, kita bantu bagaimana upaya memulihkannya. Itu untuk ekosistem pesisir, dan bukan cuma fokus di bagaimana mangrove tetap dan bertumbuh. Dan kita memastikan bagaimana masyarakat juga bisa punya manfaat penghidupan dari situ. Pangannya, income-nya, pendapatannya, dan regenerasinya ke depan. Berarti kalau mendengar soal manfaat mangrove tadi itu sebenarnya sangat luar biasa ya. Tapi bagaimana knowledge itu bisa sampai ke semua orang, semua pihak yang seperti tadi kakak bilang tuh, semuanya tuh harus paham dan menggunakan peran-peran yang mereka punya untuk menjaga dan mengetahui bahwa mangrove itu penting gitu. Betul. Dan menempatkan mangrove itu ya sebagai ekosistem, sebagai makhluk hidup yang punya hak juga di bumi ini. Jadi itu yang merasa kadang terlalu manusia sentris banget ya. Padahal semua ini diciptakan dengan keseimbangan. Kalau kita manfaatkan, ya manfaatkan secukupnya, jalan juga akan memberikan kita kebermanfaatan. Luar biasa, ini sangat insightful nih, menambah wawasan kita soal mangrove. Kalau kita cuma sering lihat aja nih ada mangrove, kita ada penanaman mangrove, ternyata di sini kita bisa tahu nih perannya mangrove itu apa yang sangat luar biasa, dan bagaimana sih sebenarnya kita harus memperlakukan mangrove itu sendiri. Terima kasih banyak atas waktunya buat diskusi sama kita dengan sahabat Bakti. Sukses buat Karyo dan kerja-kerjanya dengan Blue Forest gitu ya. Ayo bareng-bareng kerja terus. Ayo semangat, kita semuanya harus berkontribusi ya teman-teman. Oke, baik sahabat Bakti, itu tadi diskusi kita soal seluk-beluk mangrove gitu ya. Semoga menambah inspirasi dan pengetahuan buat sahabat Bakti sekalian untuk kita bisa sama-sama bergerak dan berkolaborasi. Sahabat Bakti, seperti biasa podcast Basuara tersedia di Spotify dan Apple Podcast. Bagi teman-teman kuli yang juga ingin mengikuti podcast Basuara dapat mengakses melalui kanal YouTube Yayasan Bakti. Akhir kata saya Alia, mohon undur diri. Terima kasih sudah mengikuti podcast Basuara edisi kali ini, dan sampai bertemu lagi di podcast Basuara edisi berikutnya. Terima kasih Karyo.